Untuk memperoleh hidup yang berkemenangan, kita harus terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Kenapa harus burung Raja Wali? Dan apa yang harus kita lakukan agar kita dapat terbang tinggi seperti burung Raja Wali? Bila esok hari kan ku jalan, berjalan bersama Yesus kekasih jiwaku. Shalom, bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Menyapa teman-teman semua, apa kabar? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Karena saya pun juga ada dalam keadaan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan membahas kebenaran firman Allah tentang bagaimana agar kita memperoleh hidup yang penuh kemenangan seperti seekor burung Raja Wali yang selalu terbang tinggi, melampaui badai, hidup, dan pada saat ini kita juga akan membahas apa yang harus kita lakukan agar kita juga seperti seekor burung Raja Wali. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka diumpamakan seperti seekor burung Raja Wali. Apa yang kita pelajari dari seekor burung Raja Wali sehingga Alkitab mencatat bahwa untuk kita, mereka-mereka yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan itu akan memperoleh kekuatan seperti seekor burung Raja Wali. Ada beberapa hal yang saya catat tentang seekor burung Raja Wali, bagaimana dia menanti-nantikan. Kenapa dia berdiam diri? Ketika seorang yang sedang menanti-nantikan sesuatu, berarti dia juga sedang berdiam diri. Seekor burung Raja Wali, ketika dia berdiam diri, di saat itu dia memang sedang menyadari bahwa sayapnya sedang tidak kuat. Seekor burung Raja Wali bisa mencapai usia dari 40 sampai 70 tahun. Kenapa ada range yang begitu jauh antara 40 ke 70? Karena di saat Raja Wali ini di usia 40 tahun, maka di saat itu dia harus mengambil keputusan apakah dia harus melanjutkan hidupnya sampai berusia 70 tahun ataukah cukup di 40 tahun. Kenapa? Karena ketika Raja Wali mengambil keputusan ia akan melanjutkan hingga usia 70 tahun, dia harus melakukan yang disebut dengan transformasi. Transformasi apa? Inilah yang akan kita lihat dan kita pelajari dari seekor burung Raja Wali. Dia melakukan satu proses transformasi yang sangat menyakitkan. Tetapi lihat bonusnya, usia 30 tahun lagi akan dipertambahkan kepada seekor burung Raja Wali. Ketika dia sudah mulai merasa dan menyadari bahwa dia tidak kuat lagi untuk terbang, maka dia akan pergi ke satu pegunungan yang tinggi dan dia akan membuat sarangnya di sana dan dia akan berdiam diri. Tetapi berdiam diri dari seekor burung Raja Wali, dia melakukan sesuatu yang seperti apa? Kita melihat ketika seekor burung Raja Wali sudah mengambil satu tempat dan membangun sarangnya di satu pegunungan yang tinggi, maka di saat itu dia mulai melakukan satu perubahan. Yang pertama yang dia lakukan adalah ketika Raja Wali berusia 40 tahun, maka paruhnya itu panjang dan melengkung sehingga akan sampai pada lehernya dan mengganggu prosesnya untuk makan. Dan pada saat itu hal yang pertama Raja Wali lakukan adalah paruhnya yang panjang dan sudah mulai mengganggu itu akan dia patuk-patukan ke gunung tempat sarangnya berada sampai paruh itu lepas.
Dan ketika paruh itu sudah melepas, maka dia akan menunggu sampai paruh yang baru tumbuh. Haleluya. Ketika paruh yang baru itu sudah tumbuh, maka dia akan melakukan transformasi yang selanjutnya adalah dengan paruhnya dia akan mencabuti kuku-kukunya. Karena cengkeraman dari Raja Wali yang sudah berusia 40 tahunan itu sudah tidak mulai kuat lagi. Maka dengan paruhnya yang baru, dia akan mulai mencopoti kukunya satu persatu. Dan setelah kuku dicopoti satu persatu, maka dia juga akan menunggu sampai kuku yang baru tumbuh. Dan setelah kuku yang baru tumbuh, maka hal selanjutnya yang akan Raja Wali lakukan adalah, karena tadi dia sudah menyadari bahwa dia tidak lagi mempunyai kekuatan pada sayapnya. Karena bulu-bulu yang sudah terlalu banyak tumbuh pada sayapnya. Maka saat itu kuku-kuku baru tadi mulai mencopoti bulu-bulu yang ada di sayapnya yang sudah sangat banyak. Dan ketika bulu-bulu itu sudah copot, maka dia juga akan menunggu sampai bulu-bulu yang baru tumbuh. Sesuatu yang Raja Wali lakukan atau hal-hal yang Raja Wali lakukan mulai dari mencopot paruhnya, mulai dari melepas kuku-kukunya, sampai kemudian dia mencopot bulu-bulu pada sayap-sayapnya, itu semua sangat menyakitkan. Sehingga ketika seekor burung Raja Wali di usia 40 tahun sudah mengetahui bahwa apa yang akan ia lakukan, proses transformasi itu begitu menyakitkan, maka dia akan berkata stop. Saya tidak akan mau melanjutkan sampai 70 tahun karena saya tahu transformasi itu menyakitkan. Maka usianya pun hanya sampai 40 tahun. Tetapi ketika Raja Wali itu mengambil keputusan untuk melakukan transformasi yang sangat menyakitkan, maka dia akan melakukannya sehingga usianya akan mencapai 70 tahun. Apa pelajaran yang kita melihat dari seekor burung Raja Wali melalui proses transformasi ini? Teman-teman yang kekasih, kita melihat karakteristik dari burung Raja Wali. Yang pertama, Raja Wali ini terbang selalu di ketinggian. Dia tidak pernah terbang di tempat yang rendah. Berbeda dengan ayam. Ayam cuma bisa terbang lebih rendah atau burung, jenis burung yang lainnya. Raja Wali selalu terbang tinggi. Ini berbicara tentang seorang anak Tuhan itu harus selalu terbang tinggi, yaitu mempunyai keintiman dengan Tuhan. Haleluya. Supaya kita memiliki kekuatan seperti seekor burung Raja Wali, kita harus terbang tinggi, yaitu harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan kita. Bangun saat teduh setiap hari, baca Alkitab setiap hari, bersyukur setiap hari, berdoa setiap hari, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua adalah burung Raja Wali ini, dia terbang tinggi dan selalu dengan semangat, dengan kecepatan yang juga tinggi. Ini berbicara tentang bahwa seorang anak Tuhan itu ditandai dengan hidupnya yang selalu bersemangat. Haleluya. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala perkara, dan tetap berdoa. Seorang anak Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun, dia tetap terbang tinggi dengan kecepatan yang juga tinggi, dan dia selalu bersemangat di dalam menghadapi badai hidup. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, burung Raja Wali ini adalah salah satu jenis burung yang setia. Dia memiliki kesetiaan. Dia tidak mau bergonta-ganti pasangan. Dia tetap setia dengan pasangan hidupnya. Demikian juga dengan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, jika kita sudah disatukan dalam satu pernikahan yang kudus, yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh apapun kecuali oleh kematian. Itu sebabnya kita juga harus tetap setia dengan pasangan kita. Raja Wali aja bisa setia kok, apalagi kita manusia yang sudah dipersatukan oleh Allah dengan pasangan jenis kita, dengan suami atau dengan istri, maka kita juga harus hidup dalam kesetiaan. Puji Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah bahwa Raja Wali itu terbang melampaui badai. Ini hal yang luar biasa dari seekor burung Raja Wali, teman-teman yang kekasih. Bagaimana dia terbang melampaui badai. Dia tidak pernah takut badai.
Dia justru terbang melampaui badai bukan dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Justru dia mengembangkan sayapnya. Itulah yang Raja Wali lakukan ketika menghadapi badai. Seekor anak ayam kalau ada badai dia akan langsung cucut-cucut dan dia mungkin akan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kalau Raja Wali ketika badai datang, Raja Wali itu akan terbang melawan arah angin dan dia akan melampaui badai sambil dia melebarkan sayapnya. Haleluya. Demikian juga kita jemaat Tuhan yang kekasih, melalui apa yang kita pelajari dari karakteristik seekor burung Raja Wali ini, bahwa kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, ingat, seekor burung Raja Wali tidak pernah takut dengan badai. Anak Tuhan juga tidak akan pernah takut dengan peperangan rohani. Dia tidak takut dengan kesulitan. Dia tidak takut dengan tekanan. Dia tidak takut dengan kesedihan. Dia tidak takut dengan kehilangan. Karena apa? Ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia mempunyai kekuatan sayap yang siap dia lebarkan. Dan dia akan terbang melampaui badai, melawan arah angin, tetapi akan terbang semakin tinggi. Puji nama Tuhan. Karena Allah kita sudah berjanji seperti yang disebut di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada hal yang selanjutnya yang kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, bukan berarti kita pasrah, teman-teman. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Tinggal menunggu durian jatuh, tinggal menunggu uangnya datang, tinggal menunggu karir kita cemerlang, tinggal menunggu dagangan kita tiba-tiba habis semuanya. Tetapi kita melihat di sini seperti seekor burung Raja Wali, dia melakukan transformasi. Ada yang dia kerjakan, ada perubahan yang dia lakukan. Supaya kita tetap dapat bertahan, kita harus melewati semua perubahan. Terkadang memang harus membuang banyak hal. Seperti burung Raja Wali itu, jika dia tetap menyayangkan paruhnya, maka tidak akan pernah tumbuh paruh yang baru. Jika kita tidak bisa membuang kenangan-kenangan dari masa-masa yang lalu, tetap fokus dengan hal-hal yang lama yang selalu kita pertahankan tanpa ingin berubah, maka kita juga tidak akan pernah mengalami kemenangan. Terkadang kita juga harus membuang kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi kerja kita yang lama yang ternyata selama ini membuat kita menjadi orang yang jalan di tempat, tidak pernah mengalami kemajuan, tidak pernah mengalami sesuatu yang baru. Hidup kita biasa-biasa saja. Memang kita harus membuang semua hal-hal yang kurang baik ini. Seperti burung Raja Wali, paruhnya tadinya baik, kuku-kukunya juga tadinya baik. Tetapi kita melihat bahwa memang ada kalanya kita harus keluar dari zona nyaman. Supaya apa? Supaya Tuhan izinkan sesuatu yang baru terjadi di dalam hidup kita. Dan kita melihat di sini hal berikutnya yang Raja Wali lakukan. Setelah semuanya ada, setelah paruhnya tumbuh, setelah kuku-kukunya tumbuh, setelah bulu-bulu pada sayapnya yang baru juga tumbuh, yang dia lakukan adalah dia berlari dan tidak menjadi lesu, dan dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Setelah kita berubah, maka tentunya kita juga harus berjalan, harus berlari. Bukan diam dengan perubahan-perubahan yang sudah kita alami sambil menunggu Tuhan yang mengerjakan. Betul, Tuhan yang akan memberkati segala sesuatunya. Tetapi ingatlah bahwa kita juga harus berusaha untuk melakukan bagian yang terbaik dalam hidup kita. Tetap bersemangat. Ingat, seekor burung Raja Wali, dia terbang melawan arah angin, tapi tetap naik tinggi. Dia adalah seekor burung yang menjaga kesetiaan terhadap keluarganya. Dia tidak mau gonta-ganti pasangan hidup. Kemudian dia adalah burung yang selalu terbang tinggi,
Ini artinya kita harus mempunyai hubungan yang selalu intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah burung Raja Wali terbang melawan arah angin, dia melampaui badai dan dia juga selalu siap untuk melakukan transformasi. Jangan takut untuk melakukan perubahan, sekalipun perubahan itu menyakitkan teman-teman yang kekasih. Untuk melakukan perubahan itu sepertinya terkadang kita dikucilkan oleh banyak orang, bahkan mungkin tidak dianggap atau mungkin akan dianggap sebagai orang yang sombong. Tetapi percayalah, jika semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, untuk kemuliaan nama Tuhan dan dalam proses menanti-nantikan Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan mempermalukan kita. Puji Tuhan. Seperti firman Tuhan juga berkata, jika Tuhan yang berperang ganti kita, maka kita akan diam saja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati doa saya bagi kita semua. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan dari teman-teman, ingatlah bahwa selama kita menanti-nantikan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari kita lewati semua dengan penuh semangat dan sukacita. Karena kita percaya semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.